three, four. Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan kali ini sekali lagi kita akan melakukan update terhadap berita terbaru ya. Jadi untuk kali ini saya memutuskan untuk pembacaan berita saya ubah dari format sepekan Arsenal menjadi Arsenal hari ini, di mana saya akan ya memberitakan berita terbaru yang terjadi pada hari ini gitu ya. Dan ini berita yang baru saja saya baca. Ini adalah Arteta dituntut oleh FA, jadi oleh Federasi Sepak Bola Inggris ya, karena melakukan penghinaan terhadap wasit. Jadi ini berhubungan dengan pertandingan Arsenal melawan Newcastle ya beberapa minggu yang lalu, di mana Arsenal kalah 1-0, di mana setelah itu Arteta menyatakan bahwa perwasitan yang dilakukan pada pertandingan saat itu sangatlah memalukan gitu ya. Jadi itu yang dituntut oleh FA, penghinaan terhadap wasitnya di situ gitu ya. Mungkin kalau teman-teman kan lu fans Arsenal komplain mulu gitu ya. Saya justru dapat berita ini dari channelnya Mark Goldbridge. Dan kalau teman-teman tahu Mark Goldbridge itu kan fans MU, dan dia justru meminta para fans, semua fans sepak bola ini untuk bersatu di belakang Arteta. Kenapa? Karena tuntutan kepada tuntutan kepada Arteta ini sangatlah memalukan gitu ya. Kenapa? Karena menurut dia ini adalah sensor. Jadi ini adalah menuntut para pelatih, para pemain untuk semua tutup mulut, nggak boleh kritik FA dan wasit. Padahal kalau kita lihat kritik ini kemarin sangatlah pantas untuk dikeluarkan. Bahkan menurut saya juga, kalaupun kritik itu tidak pantas, harusnya tidak sampai pada tidak sampai pada tuntutan semacam ini gitu ya. Tuntutan semacam ini, penghinaan kepada wasit ini, menurut saya apabila yang terjadi memang keluar kata-kata kasar, penghinaan yang memang tidak ada provokasinya gitu. Jadi seperti itu baru kita bisa penghinaan terhadap wasit, atau bahkan sampai terjadi kekerasan terhadap wasit gitu ya. Nah, dari saya sendiri, bahwa kemarin waktu saya live ya, teman-teman mungkin lihat waktu saya live itu saya bilang bahwa pelanggaran terhadap terhadap Gabriel Magalhaes waktu itu ya masih bisa ditolerir lah ya. Cuman setelah jadi yang menurut saya waktu itu yang menjadi masalah waktu saya live ya, yang menjadi masalah itu kan, jadi waktu golnya Anthony Gordon itu kan ada 3 pengecekan VAR. Jadi yang satu apakah offside, yang kedua yang pertama apakah bolanya out of play gitu ya, yang kedua apakah offside, yang ketiga adalah pelanggaran terhadap Gabriel Magalhaes gitu ya. Jadi waktu saya live yang menjadi permasalahan saya adalah 2 ini. Yang pertama itu offside dan out of play. Kenapa? Karena tidak ada kamera. Jadi dianggap sah karena 2 posisi ini untuk offside dan out of play-nya tidak ada kamera yang menyorot ke sana. Sekarang baru keluar bahwa bolanya masih di dalam permainan ya, masih in play. Itu kan kamera-kamera yang tidak ada pada saat VAR dicek. Jadi itu adalah kamera dari pers, kamera dari bukan pers lah, kamera dari penyelenggara penyiaran yang dipakai untuk mengecek apakah bola itu in play atau out of play. Dan itu baru tersedia pada wasit setelah pertandingan. Kan ini juga memalukan sekali. Jadi bahwa liga sekelas Liga Inggris, sekelas EPL yang digadang-gadang sebagai liga terbesar di dunia, liga terkaya di dunia, akses terhadap kamera untuk wasit VAR itu ternyata tidak ada gitu. Jadi untuk saat krusial semacam itu
kamera tidak ada. Ini sangat memalukan. Yang berikutnya ternyata saya waktu itu bilang oke lah, saya masih lebih paham Gabriel dilanggar itu nggak masalah. Tapi setelah kita lihat ya, setelah saya juga lihat slow down-nya ya, untuk slow motion-nya, lalu juga apa yang dilakukan terhadap Gabriel, itu kan adalah didorong dengan dua tangan. Jadi bukan hanya satu tangan ya, dua tangan. Dan waktu itu saya mikir, saya ngelihatnya cuman ya kesenggol gitu, tapi bahwa ternyata setelah dari kamera slow motion gitu ya, dua tangan itu benar-benar didorong, dan itu pelanggaran di kotak penalti gitu ya terhadap Gabriel Magalhaes. Jadi harusnya di situ memang pelanggaran juga terhadap Gabriel, tapi memang wasit Inggris ini kan yang menjadi hal yang sangat kontroversial saat ini bagi fans sepak bola. Menurut saya harusnya menjadi kontroversi bagi fans sepak bola adalah wasit Inggris ini kan memang punya kewenangan untuk menginterpretasikan sendiri. Nah, masalah interpretasi ini membuat pertandingan sepak bola di Liga Inggris perwasitannya ini menjadi tidak konsisten. Sekarang kalau terhadap fans MU ya, kita lihat waktu pelanggarannya Højlund terhadap Rodri yang menjadi gol pertama Manchester City. Pelanggarannya kan sebenarnya mirip alasannya. Kenapa? Karena Højlund memakai dua tangan terhadap Rodri. Nah, sekarang di Arsenal ini pemain Newcastle mendorong Gabriel menggunakan dua tangan lalu menjadi tidak pelanggaran gitu. Nah, inilah menurut saya makanya harus ada penyelidikan terhadap perwasitan. Dan ini juga Mark Goldbridge juga sama ya, United Stand. Jadi dia dari channel United Stand itu juga sama, dia mengatakan bahwa harus ada penyelidikan ke dalam, bukan hanya menunjuk pihak luar, dalam hari ini dari luar PGMOL ya, melakukan penghinaan terhadap wasit, tapi bahwa sebenarnya PGMOL dan FA ini harus melakukan penyelidikan ke dalam. Ya, melakukan penyelidikan ke dalam ini kenapa? Apakah memang perwasitannya ini saat ini standar perwasitan Liga Inggris perlu diperbaiki, atau bahkan kalau menurut saya ya lebih parahnya. Jadi ini bukan dari Mark tapi dari saya, bahwa lebih parahnya kita harus menyelidiki PGMOL ini terhadap match fixing. Ya, dan kita harus menarik aturan bahwa wasit Liga Inggris ini boleh menginterpretasikan aturan. Menurut saya harus ditarik. Harus sekarang kita adalah by the book seperti pada peraturan di Eropa. Jadi peraturan Liga Champions, Liga Europa, Liga Conference League gitu ya. Mereka kan wasitnya by the book. Jadi nggak melihat lagi intensi pemain, tapi benar-benar terjadi pelanggaran gitu ya. Kayak kemarin, maaf lagi nih, ini yang kalau saya pakai kemarin kan Manchester United lagi, ketika Rashford menendang lutut pemain Copenhagen ya, yang menjadi pelanggaran dan dia kartu merah. Itu kan karena kalau di Eropa itu benar-benar by the book, nggak melihat intensi pemainnya, tapi bahwa kakinya ada di dengkul lawan, bukan di dengkul, malah mata kaki, di mata kaki lawan, ya sudah, itu pelanggaran gitu. Jadi by the book, tidak melihat niatan si pemainnya tadinya mau menutupi bola, nggak sengaja. Kalau di Inggris itu menjadi 50-50, tergantung interpretasi wasit. Kalau di Eropa itu udah menjadi bukan lagi 50-50, itu 100%. Kenapa? Hanya dilihat kakinya tackle nggak gitu. Sengaja tidak sengaja nggak masalah. Yang menjadi masalah adalah tackle itu kena daerah berbahaya nggak di situ. Ya, bahwa di situ tackle-nya tidak kena bola dan kena mata kaki lawan gitu. Jadi ya udah langsung pelanggaran, kartu merah waktu itu. Gitu.
tapi lebih konsisten jadinya untuk perwasitan di Eropa. Sedang perwasitan di Inggris saat ini, saya berani bilang Liverpool juga sudah kehilangan 3 poin kan saat ini karena perwasitan. Manchester United mungkin kehilangan beberapa poin juga gitu. Arsenal sudah kehilangan, menurut saya kehilangan 1 poin lah, karena kemarin juga pertandingannya melawan Newcastle tidak terlalu bagus, tapi harusnya minimal seri itu bisa didapat gitu kan. Jadi menurut saya sudah kehilangan 1 poin dalam pertandingan Newcastle. Jadi tim-tim besar selain Manchester City, anehnya gitu kan, bahwa ini sudah mengalami ya itu tadi kerugian karena perwasitan yang tidak konsisten gitu. Jadi ya, saya setuju dengan Mark bahwa fans sepak bola, jadi bukan hanya fans United, bukan hanya fans Arsenal, fans sepak bola ini sekarang harus bersatu melihat bahwa PGMOL ini perlu dikritisi, dan kita sebagai fans harus menyuarakan ini bahwa ini harus dikritisi, harus diperbaiki. Tidak boleh PGMOL ini anti kritik, karena pada posisi kalau sudah anti kritik sangat mudah sekali ya untuk melakukan match fixing. Match fixing ini tidak bisa dilawan kalau memang perwasitan dan liga ini tidak bisa dikritisi ya. Posisi saya, menurut saya ini adalah saat-saat yang sangat berbahaya, karena ini bisa terjadi juga nanti pada Klopp, bisa terjadi juga pada Ten Hag, bisa terjadi juga pada Pochettino, bisa juga terjadi pada Ange Postecoglou kalau mereka melakukan kritik terhadap wasit dalam pertandingan yang ya sangat penting gitu, dan perwasitannya perlu dipertanyakan gitu ya. Ya itu sih dari saya untuk berita kita kali ini ya. Mikel Arteta dituntut oleh FA. Dan kalau teman-teman suka dengan berita-berita semacam ini, konten-konten semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Dan mungkin kalau teman-teman punya pendapat tentang perwasitan di Liga Inggris, boleh yuk ditulis di kolom komentar. Itu aja ya dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video kita berikutnya.